Halo cuy, kalian semua, para cuy. Selamat kembali bersama saya, Adi Step. Jadi, ceritanya dulu waktu saya masih di bawah 20 tahun, waktu masih SMA gitu, saya itu waktu nyantri lah ya, begitu pernah mendatangi suatu kajian ngaji itu sebuah kitab kuning, saya lupa judulnya, ya biasa, santri, males lah ya, gitu. Ada satu yang menarik waktu itu membahas masalah ada loh level tertinggi kebahagiaan. Wih, itu udah bayangin apa tuh, kayak kayak gimana level tertinggi kebahagiaan, atau kayak gimana tuh level terbawah kesedihan. Itu uniknya kitab itu, saya lupa kitabnya, agak tipis gitu, lebar gitu ya. Waktu ya gitulah ya. Terus di kitab itu tidak menerangkan dengan deskripsi bahagia tertinggi itu begini begini begini, tidak. Sedih paling ekstrim itu begini begini, enggak. Di kitab itu menerangkan dengan cerita. Jadi metode bercerita. Jadi kita bisa mengimajinasikan sesuatu level kebahagiaan itu dengan sebuah cerita, atau level kesedihan dengan sebuah cerita. Ceritanya begini. Jadi ada seseorang yang mau melintasi gurun, jadi dia start dari suatu daerah kemudian mau ke daerah lain gitu ya, tapi itu melewati gurun pasir yang sangat luas gitu ya. Dia membawa perbekalan dan apapun itu yang dibutuhkan selama perjalanan sampai nyampe ke tujuan gitu ya. Itu ceritanya kan tanah Arab gitu ya, karena itu kitab-kitab berbahasa Arab gitu ceritanya. Kemudian dia menyiapkan onta, kemudian perbekalan, kompas, air minum, tempat tenda, apapun itu yang dibutuhkan selama perjalanan, dan memastikan dengan semua yang disiapkan itu bisa sampai pada tujuan gitu ya. Ada udah berapa harinya, persiapan itu berapa hari, resiko-resikonya sudah disiapkan semuanya di situ. Jadi bawa ontak, taruh semua perbekalan di situ, apapun yang dibutuhkan dalam perjalanan itu semua ada di situ, yang dihitung-hitung secara logika, bisa membuat dia aman sampai tujuan gitu ya. Dimulailah perjalanan itu. Berangkat dia dengan membawa onta. Di dalam perjalanan itu kemudian ada badai. Di tengah-tengah perjalanan itu ada satu peristiwa, kemudian ada angin besar menempa dirinya. Ada satu titik dia terjatuh dari ontanya, kemudian dia terus bertahan di situasi itu. Kemudian setelah badai itu reda, dia kehilangan ontanya. Dia jatuh, badai itu reda, dia itu tengok kanan kiri, ontanya nggak ada gitu. Padahal semua yang dibutuhkan dalam perjalanan ini ada di onta itu. Tengok kanan, tengok kiri, nggak ada. Sejauh mata dia memandang, tidak hanya padang pasir dan pasir. Tapi dia berusaha terus mencari di mana ontanya yang membawa semua yang dia butuhkan. Dicari dia terus berjalan, dicari dengan teriak-teriak, dia sepenuh harapan, sepenuh tenaga dia mencari, karena dia tahu semua yang dia butuhkan ada di situ. Dia cari terus tapi tidak pernah ada satu titik terang pun. Dia tuh tidak pernah menemukan satu titik harapan, terus sampai dia tuh kelelahan dan kecapean sehingga pupus. Dia kecapean, udah lelah sekali, udah lelah, capek, seperti di titik sudah tidak ada harapan di antara hidup dan mati. Jadi dia itu udah energi terkuras, pikiran terkuras, udah hilang. Yang awalnya marah, frustasi, takut udah nggak ada itu. Dia pada titik udahlah, inilah saatnya dia sampai bertemu dengan Tuhan. Dia itu udah tidak bisa melihat harapan lain.
Dia itu udah tidak bisa melihat kemarahan, emosi atau apapun itu, karena udah saking dalamnya kesedihan dia sampai dia bertemu dengan Tuhan. Jadi dia itu udah di titik nggak menemukan apa-apa selain Tuhan. Disitulah kitab itu menyatakan itulah titik nol, titik paling rendah seorang mengalami kesedihan, sampai dia lupa semuanya. Dia lupa, udah nggak marah, udah nggak emosi, udah nggak menyalahkan orang, dia hanya ingat udah Tuhan. Itu level terbawahnya. Sampai dia udah Tuhan dah, udah ini udah Tuhan dah, udah Tuhan, udah nggak bisa, udah gitu. Itulah levelnya gitu, udah terendah tuh. Dia itu udah lemes, ketiduran tuh, tidur, lihat, tidur, kemudian saking lelahnya, kemudian dia itu bangun. Ketika membuka mata gitu ya, dia melihat ontanya di situ. Ketika dia melihat buka mata, ontanya di situ. Butuh mata, dia berlari ke ontanya, dia cek semuanya, semua masih utuh, berada di tempatnya, tidak kurang satu apapun. Perbekalan dia tidak rusak, tidak apa, dan semua utuh dan baik-baik saja. Di saat itulah dia bahagia pada level tertinggi. Dia udah nggak apa ya, mentok langsung Tuhan. Yang dia ingat hanya terima kasih Tuhan. Udah nggak ingat onta, udah nggak, lupa semuanya. Level bahagianya udah nggak bisa itu udah level mentoknya. Tapi level mentoknya bahagia itu udah mentok, udah ujungnya udah Tuhan. Jadi di kitab itu begitu. Terus kalau kita sekarang bahagia atau sedih, kayak mana nih levelnya? Jadi itu terserah Anda apapun ya. Saya hanya waktu itu, emang udah mentok itu orang yang di dalam cerita itu, udah mentok kesedihan yang dialami, dia udah mentok sampai dasar hingga nggak ingat apa-apa, yang ingat hanya Tuhan. Kemudian waktu dia menemukan onta itu, dia udah emang di level udah nggak tinggal langsung ingat Tuhan, udah nggak ingat apa-apa, saking bahagianya gitu. Terus di manakah level bahagia dan kesedihan Anda? Nah, itu Anda sendiri yang tahu. Terima kasih udah mau menyimak dan mendengarkan. Saya Adi Step. See you. Bye.